Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Oke, kali ini saya akan coba membahas Ethereum ya teman-teman. Saya akan mencoba menganalisis Ethereum. Oke, langsung pertama kita masuk ke time frame 1 bulan ya teman-teman. Kita lihat seperti apa sih di 1 bulan Ethereum ada apa. Oke, di sini terlihat Ethereum mentok di EMA, di mana EMA ini adalah zona di mana Ethereum sedang sideways yang cukup panjang karena masih belum bisa menentukan arah ke depan mau kemana. Oke, di sini mentok di batas bawah EMA, kemudian mantul, turun, naik lagi, kemudian sekarang mentok di batas atas EMA. Jadi di sini masih area akumulasi dari Ethereum sebelum breakout atau breakdown. Oke, kita coba lihat seperti halnya di EM yang terdahulu di story-nya. Di sini berhasil breakout EMA dan Ethereum memulai bull run-nya mulai dari harga $200-300 sampai mencapai harga tertingginya di kurang lebih di $4.800 ya teman-teman. Sangat ya 10 kali lipat lebih kurang lebih gainnya. Oke, di sini area krusial bagi ETH atau Ethereum karena sebelum lepas dari zona EMA ini, ETH akan masih terus berputar di sini. Ada kemungkinan dia akan turun menguji support di sini dulu, EMA nanti di sini, kemudian baru breakout, atau bisa juga dari sini akan segera breakout. Nanti kita breakdown lagi di time frame yang lebih kecil untuk melihatnya. Oke, jadi secara garis besar untuk pada time frame 1 bulan Ethereum masih sideways dan masih mentok di EMA, dan bulan ini sudah tercipta candle baru, di mana candle ini adalah candle yang cukup jelek, yaitu bearish engulfing candle di sini. Kemudian kita coba lihat di 1 minggu. Di 1 minggu udah sempat naik ke atas EMA ya teman-teman, cuma kemudian turun kembali seperti halnya pada di sini. Di sini juga terjadi demikian, hampir mirip. Kemudian kita bisa bikin support di sini teman-teman. Ada support. Nah, di sini ada support yang cukup kuat untuk menahan Ethereum. Ya kurang lebih sama halnya dengan kebanyakan altcoin lain karena cenderung mengikuti harga dari Bitcoin, karena Bitcoin dominan yang masih cenderung untuk naik terus. Jadi altcoin akan sangat patuh terhadap pergerakan Bitcoin. Kemudian untuk di time frame 1 week-nya, di sini kita bilang bisa ada candle yang cukup jelek ya. Sini ada bearish engulfing, walaupun hampir mirip, cuma masih bisa dikatakan seperti itu. Oke, support kuat untuk menahan Ethereum di sini di harga 1650 lah kita katakan ya. Di sini ada support kuat Ethereum, di mana support ini kalau sampai jebol kembali akan sangat buruk untuk Ethereum, karena seperti altcoin yang lain kurang lebih sama juga, karena harga-harga seperti ini, candle-candle seperti ini tercipta di hampir semua kebanyakan altcoin. Oke, kemudian kita coba breakdown di time frame 1 hari biar agak jelas lagi. Nah, di sini bentar, kita bikin resist dulu di 1 minggu.
1 minggu masih banyak sekali resist yang harus dilewati oleh Ethereum. Jelas yang paling jelas di sini. Kemudian ada resist kembali di sini. Nah, ini resist terdekat dulu ya kita buat, karena kalau di atas masih jauh lah, kita bikin yang dekat-dekat dulu aja. Oke, ke 1 hari. Ke 1 hari secara garis besar Ethereum mempunyai titik support yang sudah terbentuk ya pada trendline garis kuning ini, dimana trendline ini sudah beberapa kali diuji. Kita coba sempurnakan, tarik garis ke sini kembali biar lebih presisi. Oke, di sini trendline ini terlihat sangat jelas ya, karena trendline ini membentuk suatu lower high, higher low yang terus naik. Itu ada di sini, kemudian sekarang sedang tercipta. Nah, kemudian di sini juga ada candle yang cukup bagus, yaitu candle Doji Bull Morningstar. Tetapi dari kenaikan kemarin masih mentok di EMA dan kembali turun kembali. Beda halnya pada di waktu ini dia langsung bisa menembus EMA dan langsung naik. Tapi di sini kemungkinan naik nanti akan cenderung turun kembali untuk meretest support, kemudian bisa naik. Atau jika jeleknya support ini tertembus, maka Ethereum akan kembali turun. Oke, itu untuk resistnya. Kita coba bikin support Ethereum. Support Ethereum di sini pada level ini juga Ethereum sedang berada pada level supportnya. Kemudian ada di sini. Kemudian yang terakhir di dip kemarin ada di sini. Oke, level-level support dari Ethereum. Kemudian kita lihat dari 1 hari mau kemana sih Ethereum. Coba kita lihat volumenya dulu ya teman-teman. Volume masih belum cukup bagus untuk Ethereum, jadi masih cenderung mengikuti harga Bitcoin. Belum ada whales yang masuk yang dengan dana yang cukup besar. Kita coba lihat pada 1 bulan untuk indikatornya, apakah ada indikator yang cukup membantu. Sepertinya belum terlalu. Untuk 1 minggu, 1 minggu cukup jelek ya teman-teman, dimana di sini Ethereum mulai menciptakan dead cross. Kita coba lihat di sini dan di sini kan, dimana Ethereum mengalami dead cross. Di sini juga ada sedikit dead cross. Oke, di sini ya teman-teman, dead cross. Kemudian Ethereum dump. Di sini juga dead cross pada level ini. Di sini dead cross, kemudian dump. Kemudian di sini juga ada dead cross dan dump. Cuma yang pertama tadi di sini dead cross sudah cukup telat untuk untuk dumpnya ya, udah ada di titik terbawah kurang lebih. Jadi indikatornya cukup terlambat. Jadi di sini kita juga masuk fase awal dead cross dari Ethereum di weekly time frame. Kita lihat nanti apakah dead cross ini akan menciptakan sebuah penurunan yang cukup tajam bagi Ethereum atau seperti apa, nanti kita lihat. Oke, ini baru indikasi awal dead cross untuk Ethereum pada time frame 1 minggu. Oke, kita hapus. Kita coba lihat di time frame yang lebih kecil di 4 jam. Maaf, di 4 jam sepertinya ada suatu trendline yang bisa terbentuk di sini. Di sini teman-teman ya. Ethereum mencoba untuk menembus resisten di sini. Cuma masih mentok ya. Sempat breakout, cuma dia balik lagi dan belum berhasil untuk closing candle di atas resisten. Jadi kemungkinan besar
adalah harga akan mencoba untuk turun kembali, teman-teman. Akan menguji supportnya kembali karena di sini ada banyak doji merah yang cukup jelek. Oke. Kemudian di time frame 1 jam masih sama kurang lebih di 4 jam karena di sini ada resisten area yang belum bisa tertembus oleh Ethereum. Kemudian kita bisa menambahkan support di sini karena supportnya juga sudah terbentuk cukup. Nah, jadi untuk jangka pendek Ethereum adalah pada area ini, teman-teman. Kita pakai rectangle aja. Di sini area ini ya. Kita lihat di sini. Jadi resistnya ada di 1750 katakanlah ya. Jika berhasil naik sedikit saja ini Ethereum ada kemungkinan untuk kembali naik. Tapi jika sampai breakdown support di sini, maka di sekitar harga 1700 turun dari 1700, maka Ethereum akan mencoba menguji supportnya kembali di 1600 kurang lebih. Oke. Mungkin seperti itu analisis untuk Ethereum dari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.